Pak Presiden, perkenalkan saya Fajar Mukti, seorang stand up komedian berkebangsaan Indonesia. Dari Jawa Timur, saya lahir dan tumbuh di sebuah kabupaten yang dari zaman Bapak Presiden B.J. Habibie hingga terakhir Bapak Jokowi tidak ada catatan melakukan kunjungan kerja secara langsung di kabupaten tersebut, yaitu Kabupaten Bojonegoro. Saya harap Bapak Prabowo suatu saat ke sana, Pak. Nanti akan kami sambut dengan meriah. Gitu, Pak. Oke. Apa yang Fajar rasakan dengan situasi hari-hari ini? Dengan situasi akhir-akhir ini, Pak Presiden, jujur saya adalah orang dengan tipe yang sulit mengekspresikan perasaan, membahasakan perasaan secara langsung, sehingga yang muncul malah titipan-titipan situasi dari teman-teman begitu. Ya, saya punya kekasih yang sempat menangis ketika membaca berita akhir-akhir ini. Lalu betapa apesnya saya ketika dia menangis dan juga moodnya rusak, tapi yang harus tanggung jawab saya begitu. Itu saya serba salah. Beruntung ada mie pedas waktu itu sehingga mungkin tidak perlu menyalahkan suatu hal yang jauh dari kehidupan meskipun impact-nya langsung terasa ke saya gitu. Jadi situasinya akhirnya saya berpikir masa depan gitu. Maksudnya baru begini saja, belum ke secara berpasangan, belum ke jenjang yang lebih serius. Nanti ketika berkeluarga, mungkin ketika sudah punya anak, akankah ada kemungkinan, ya semoga tidak, lebih parah begitu, Pak. Karena baru begini saja sudah nangis. Nanti kalau berkeluarga sepertinya saya ikut menangis, Pak. Jadi semoga tetap ada harapan Indonesia akan baik-baik saja begitu. Jar, sebenarnya stand up comedy itu sekedar lawakan atau justru sarana untuk mengkritik pemerintah? Sepertinya tidak adil ya kalau menganggap semua kesenian dikawinkan dengan kata sekadar. Maksudnya semua seni pasti punya pesan atau punya keresahan atau apapun untuk dibawakan. Sehingga kalau sekadar lawakan kurang tepat. Ya output kami pasti membuat guyon atau tertawa bersama. Tetapi di dalamnya ada pesan-pesan yang disampaikan ya, salah satunya mungkin kritik pemerintah atau mungkin kritik terhadap lingkungan terdekat. Apapun keresahannya, dan sepertinya tidak hanya stand up comedy saja, teman-teman dari seni yang lain seperti melukis, mungkin teater, tari dan sebagainya pasti punya pesan-pesan entah besar atau kecil yang ingin disampaikan, sehingga tidak bisa dipisahkan apakah hanya sekadar lawakan atau sarana kritik pemerintah tidak bisa langsung dicap begitu. Apapun sarananya, selama itu membawa pesan yang baik atau pesan untuk mengingatkan, itu baik menurut saya. Begitu kiranya. Bagaimana jika stand up comedy kemudian dianggap sebagai panggung untuk mengolok-olok pemerintah? Saya mengutip ada senior saya, Bang Adriano Colby. Entah kenapa komedi itu semakin mendekati kenyataan semakin banyak yang marah gitu. Seakan-akan kita merasa tersenggol ketika kenyataan dilantangkan atau kenyataan digaungkan. Padahal kalau ya hemat saya ya, sepertinya semakin kita mengenal diri sendiri, semakin kita menyelami kenyataan, maka kita akan semakin tahu mana yang salah, semakin tahu mana yang harus dibenahi, sehingga ya kedepannya bisa lebih enak begitu jalannya. Kalau hanya dengan mengomongkan kenyataan lalu dicap mengolok-ngolok, sepertinya tidak adil begitu saja. Adakah hal lucu yang seringkali dirasakan Fajar sebagai warga Indonesia? Pertama, sepertinya kita harus menyepakati ya lucu itu apa, atau konsep kelucuan mana yang kita amini. Sementara saya itu mengamini ada dua poin. Poin pertama itu saya suka lucu yang ironi secara langsung. Contohnya apa ya? Misalnya anak yang mengaku jago matematika, wah aku matematika pasti bagus, tapi ketika
ngobrol itu langsung ada lembar ujian yang dia dapat nilai 60, itu ironi langsung menurut saya, itu lucu menurut saya. Dan yang kedua itu adalah kelucuan salah situasi, di mana sesuatu tidak pada tempatnya. Saya suka melihat komedi sketsa, musik karakter keluar dengan kursi roda yang rodanya segitiga itu kan tidak pada tempatnya, atau badut keluar menggunakan sepeda roda satu itu tidak pada tempatnya, yang mana harusnya sepeda itu roda dua. Nah, kalau ditanya kelucuan apa yang terjadi di Indonesia, ya cari aja ironi dan ketidaksesuaiannya ya. Itu sih. Jadi Kayaknya banyak ya. banyak. Dan ironi yang langsung yang masih nempel di kepala saya itu adalah ketika jangan memotong pembicaraan. Ya saya mendengar silakan berbicara. Tapi ya saya mendengar silakan berbicara. Saya di rumah menontonnya tertawa. Itu ironi dan salah situasi secara langsung menurut saya. Oke, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Sebenarnya apa keresahan teman-teman komika yang terjadi hari-hari ini, Jan? Keresahan ada keresahan pribadi, ada keresahan umum menurut saya. Keresahan pribadi tentu dengan masalah masing-masing, tapi tidak bisa dilepaskan dari keresahan umum. Kalau yang umum saya rasa banyak komika yang merasa berdasarkan kasus akhir-akhir ini ya, kebebasan berekspresi atau proses kreatif dalam kepenulisan sangat dipikirkan karena merasa terkekang atau takut akan sesuatu konsekuensi yang terjadi. Karena kita menghadapi banyak orang, kita menghadapi banyak penonton tentu saja, tapi bias-bias yang dibangun bukan masalah orang ya, seperti ada sekelompok orang tertentu yang menganggap ini berbahaya, yang menganggap ini cukup tidak pantas. Padahal kami hanya menangkap peristiwa yang terjadi, lalu kita presentasikan dalam pertunjukan untuk ditertawakan bersama. Tetapi ada sekelompok orang yang menganggap ini tidak pantas, ini tidak boleh. Sepertinya kamu harus menghentikan aksimu, harus menghentikan pertunjukanmu. Padahal yang kita maksud bukan itu, begitu. Jadi keresahan yang saya rasakan pun dengan saya secara pribadi makin terkekang. Yang terjadi di lapangan seperti apa, Jan? Di lapangan kalau secara data mungkin bisa dicari dan masih ada 2026 kemarin ada salah satu founder stand up Indo, ada Mas Panji dilaporkan setelah special showman Sreyanya, terus ada Bang Mamat Alkatiri materi roastingnya di 2016 kalau tidak salah. Dan ada beberapa komika daerah pun demikian dengan saya juga sempat dikabarkan di daerah asal saya kalau beberapa orang itu datang di sebuah acara stand up comedy bukan untuk menonton. Bukan untuk menonton dan tertawa, tapi untuk menonton dan mengamati. Padahal itu sangat sulit ya. Maksudnya jago sekali mereka menonton tapi menahan tawa. Mereka menonton untuk mungkin membawa catatan, menonton untuk kemudian ditanyakan. Sempat saya juga ditanyakan di acara itu padahal saya tidak ada. Si ini mana, rumahnya mana, begitu. Itu kasus yang terjadi di teman-teman saya pun dengan saya. Dan kenapa ini begitu terasa? Ketika menulis materi yang hanya menyebut nama, hanya menyebut peristiwa tanpa ada tendensi apapun, respon orang-orang sudah bertepuk tangan, sudah tertawa, sudah merespon dengan sorakan. Seakan-akan masyarakat sepakat ada yang keliru ketika itu hanya disebutkan. Dan ternyata itu membuat sekelompok orang itu tersinggung dan menganggap kami berbahaya. Gitu.
merasa betul-betul terkekang atau diawasi? Sebelumnya saya rasa secara pribadi tidak semengekang ini ya, kalau itu kosakata yang tepat ya. Di dulu kala proses kreatif kami belum sampai di titik harus menyetor materi ketika tampil. Karena beberapa peristiwa-peristiwa yang saya tangkap dan dengar ada di kota A, kota B itu harus menyetorkan materi terlebih dahulu, screening sebelum disampaikan. Dan ada beberapa kasus sekelompok orang merusak acara, rela membeli tiket untuk merusak acara, menginterupsi acara hingga pertunjukannya tidak berjalan sebagaimana mestinya. Ya kalau pertanyaannya apakah dulu saya merasakan sedemikian ini, saya rasa tidak, baru akhir-akhir ini. Saya memulai ini tuh 2014. Aktif sampai sekarang, dan rasanya sekarang ini semasif itu begitu. Setelah hal itu terjadi, apakah dalam menjalankan kamu sebagai seniman, sebagai komika, sering terpikir nggak hal-hal yang kemudian menjadi ketakutan atau konsekuensi ketika kemudian menyampaikan materi-materi itu? Konsekuensi sebenarnya secara pribadi, kalau saya berdiri atas diri saya sendiri dan tanggung jawab saya sendiri, saya rasa saya akan terus menyuarakan itu. Tapi ternyata dalam menjalani hidup ini banyak orang-orang di sekitar kita. Ya, yang saya sebut tadi di awal, mungkin orang terdekat, terus keluarga. Kalau memikirkan mereka, pada akhirnya saya harus berpikir ulang 2, 3, 4 kali, mungkin 13 kali untuk membuat materi, karena setiap nulis materi yang terpampang itu wajah-wajah orang terdekat saya. Karena beberapa kawan-kawan pun sudah ada yang ketika di luar orang rumah menelpon, yang mana waktu itu ibunya, kamu di mana, kamu dicari nih, kalau bisa pulang karena ada beberapa orang di rumah. Kalau saya di kondisi seperti itu, sepertinya saya akan pulang karena saya lebih mengkhawatirkan keselamatan ibu saya, keselamatan bapak saya, keselamatan orang-orang terdekat saya. Biarlah saya pribadi, biarlah saya sendiri yang mempertanggungjawabkan itu tanpa orang-orang sekitar yang terkena dampaknya. Jadi di satu sisi berarti bisa disimpulkan juga bahwa hari-hari ini berkomedi sekalipun punya risiko. Ya. Kami dari komunitas selalu diajarkan setiap apa yang dituliskan, apa yang diucapkan. Saya jadi ingat ajaran dari abang-abangan di komunitas, kalau stand up comedy kenapa namanya stand up, baru komedi karena stand for your stance, stand for your opinion, stand for your argument, dengan cara komedi, bukan secara harfiah komedi berdiri. Kita diajarkan untuk bertanggung jawab atas opini itu, atas positioning itu, apa alasannya kita ngomong itu. Dan di awal-awal saya bahkan tidak membayangkan kalau akan begini jadinya, akan sebesar ini dampaknya, akan kalau dibilang menyeramkan, saya sepakat ini cukup menyeramkan. Ketika menulis materi kan kita memikirkan bias apa yang terjadi, karena kita menggiring opini penonton, kita menggiring asumsi audiens untuk ketujuan tertentu. Tapi ketika sudah dilempar ke ruang publik, yaitu hak pribadi publik untuk menanggapi hasil karya tersebut. Tapi sampai saat ini, sampai detik ini saya tidak membayangkan ternyata efeknya itu sampai menggerakkan orang untuk ke orang-orang terdekat saya begitu.
Jadi apakah berbahaya atau tidak? Ya, Apa harapanmu dari keresahan-keresahan yang kamu sampaikan tadi yang mungkin harus dilakukan atau disampaikan pada Pak Presiden? atas keresahan-keresahan saya tadi, saya berharap tidak hanya proses kreatif atau berkesenian yang mungkin terkekang atau begitu diawasinya. Tapi saya juga berharap ini tidak akan cepat ya. Karena menurut saya komedi ini sangat penting. Bagaimana komedi ini sangat penting? Saya pengennya itu komedi masuk di dalam kurikulum mungkin atau pelajaran, masuk dalam pendidikan. Karena dengan orang-orang paham berkomedi, sepertinya ketersinggungan itu semakin tipis. Karena di komedi kita juga mempelajari majas, ada satir, ada sarkas di situ, memahami tendensi, memahami tujuan dari sebuah kalimat. Dan ini semua terjadi saya rasa karena efek orang-orang yang tidak memahami bagaimana kalimat ini bekerja, tidak memahami bagaimana logika bahasa ini terjadi, sehingga ada satu orang mengatakan dengan cacat logikanya, si A bilang ini berarti tidak suka ini. Dan karena tidak meratanya sebuah pemahaman kalimat bahasa dan kata, semua orang yang tidak paham itu menyepakati kalimat dari si A ini yang mengatakan kalau si ini bilang ini tidak suka ini. Jadi harapannya adalah ya tidak paranoid, pemerintah tidak paranoid terhadap seniman, dan pendidikan itu penting. Apa bayangan tentang Indonesia yang diharapkan oleh seorang Fajar Hobi? Yang saya harapkan sebagai sudut pandang stand up komedian, nyambung dengan tadi, masyarakat yang mudah tertawa, yang tahu sebab tertawanya kenapa. Bukan sekedar tertawa lalu lupa, seakan-akan selesai. Tapi apa yang kita tertawakan, kenapa kita tertawa, lalu menjadi obrolan, entah di warung kopi, entah diskusi yang diforumkan. Karena saya berharapnya dari tawa itu menjadi pemantik kita untuk saling evaluasi, saling refleksi. Jadi yang saya harapkan Indonesia ke depan nyambung dari semakin baik pendidikan, semakin paham orang mana kalimat satir, mana komedi, mana tendensi yang baik, mana tendensi yang buruk. Dan dari pemahaman komedi itu, pemahaman komedi yang didapat dari pendidikan itu, Indonesia akan mudah tertawa, yang sadar tertawa kenapa. Sehingga sepertinya kalau sudah sampai di titik itu, tidak hanya stand up komedi, semua seni akan bebas berkreasi. Di situasi hari ini masihkah bisa kita berharap bahwa Indonesia akan sampai pada titik itu? Akan, tapi tidak cepat. Akan, tapi mungkin butuh waktu. Karena harapan itu saya bisa lihat di beberapa teman-teman, semoga tidak hanya di lingkaran saya. Karena beberapa teman-teman pun yang seangkatan, pun teman-teman adik-adik seangkatan, banyak dari mereka yang semakin kritis. Ya terima kasih internet cepat. Ternyata internet cepat tidak hanya mendistraksi kita, tapi saya bisa menemukan harapan-harapan itu di kawan-kawan adik-adik yang baru kuliah ini, adik-adik yang masih sekolah ini. Jadi harapannya akankah sampai detik itu? Akan.
Tapi mari bersama-sama gitu. Presiden dan banyak politisi mengatakan Indonesia Emas 2045 itu akan terwujud. Kalau Fajar Muti meyakini hal itu juga tuh. Semakin banyak emas, semakin banyak limbah. Emas ada. Ya limbahnya kayaknya lebih banyak. Tapi apakah saya meyakini? Semoga emas itu menular ya kalau bisa ditularkan. Lama sepertinya. Ya saya berharapnya banyak Pandawara Group ya. Jadi banyak yang membersihkan limbah. Sehingga kita bisa menemukan emas-emas itu. Ya, saya yakin emas itu karena berharga atau tidak itu tergantung tempat. Semoga emas-emas ini tidak berpindah tempat supaya kelihatan emasnya. Karena banyak emas-emas di sini yang mungkin karena terlalu banyak limbah, akhirnya dilimbahkan dan meliankan diri ke tempat lain, ke Paris, ke Jerman, dan di sana mereka kelihatan emasnya begitu. Berdosa sekali ya ketika melihat hal yang bagus tapi kita bilangnya enggak bagus. Ya udah mereka ke tempat lain dan yang membuat diri mereka berharga. Itu sih. Penutup terakhir, apa satu pesan Pak Prabowo? Ya saya sebagai seorang stand up comedian, saya seorang sarjana pendidikan. Hidup saya adalah komedi itu sendiri, komedi menulis dirinya sendiri. Karena saya percaya komedi atau kelucuan terjadi tidak pada tempatnya. Saya sarjana pendidikan yang harus jadi guru. Saya sekarang stand up comedian. Ada yang salah di situ. Dan semoga setelah ini Bapak Prabowo, saya harap sangat berharap besar menempatkan sesuatu pada tempatnya, termasuk ucapan, kebijakan, dan segala hal yang butuh perenungan dan juga butuh pemikiran. Dan satu lagi Pak Prabowo, maaf banget ini, jangan takut ngobrol di depan kaca, gitu aja.